Ya. 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Ini 1 tahun itu sebenarnya sudah kita prediksi gitu ya dari 1 tahun yang lalu. Positif aja. Kalau ada yang memberi kritik itu jangan di stigma negatif gitu loh. Betul. Jadi cek aja benar atau tidak. Kalau benar ya diperbaiki, kan gitu aja. Betul. Jadi nggak usah marah-marah. Kan nanti ada menteri marah-marah gitu ya ketika wah ini dia termasuk 10 besar. Nanti ada berdasarkan Selios ya, itu ada 10 pejabat dengan 10 kinerja yang terburuk. Ini judulnya begitu. Dan dia merekomendasikan harus direshuffle. Narasi efisiensinya ini munculkan, tapi kabinetnya sendiri gemuk. Saya ingin mengatakan dalam konteks pemerintahan, mulai dari persoalan kebijakan, mulai dari warisan persoalan-persoalan yang sebelumnya, dan next mau seperti apa, ini mestinya harusnya gercep gitu. Fokusnya kemana nih? Kalau fokusnya nanti tidak ditentukan, nanti yang terjadi ya tadi, alih-alih nanti tahun kedua, 3, 4, 5 nanti itu menjadi semakin ringan, tetapi malah justru akan semakin bertambah berat. Kita tetap harus optimis ya menghadapi berbagai masalah-masalah apapun ya, termasuk pemerintahan dan juga persoalan ekonomi yang ada di negeri kita. Itu satu gitu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau kita ini putus asa gitu ya. Optimis ini adalah bagian yang saya sering sebut sebagai politik of hope ya. Jadi 1 tahun ini saya ingin mengatakan Pak Prabowo ya, please deh gitu ya. Kalau ingin membuat rakyat Anda ini kemudian punya harapan, ya Anda harus berani melakukan langkah-langkah yang fundamental tadi itu. Jadi jangan hanya kosmetik istilahnya, hanya lipstick saja, hanya ya permukaan-permukaan saja gitu ya. Jadi jangan kemudian terjebak dalam paradigma lama terus menggunakan paradigma sekuler ya, demokrasi ya, kapitalistik tadi itu. Syariat Islam itu pasti kompatibel dengan apapun persoalan yang ada di negeri ini, sehingga kita punya harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasan amalihi wa masdaran ahkami amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yaitu dengan tema 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Ada apa dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo? Nah, kita akan sama-sama kritis sih. Baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dari sisi pemerintahannya, dan sebagainya kita akan coba sama-sama bahas. Pemirsa, saya di sini tidak sendirian tentunya untuk membahasnya. Kita akan bersama dengan salah seorang ustadz yang beliau adalah pemerhati pemerintahan dan juga pemerhati dunia sosial. Kita akan sama-sama membahasnya bersama beliau. Siapa dia? Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita masih di acara spesial interview Royah TV dalam tema 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Bersama dengan salah seorang ustadz, yaitu Ustadz Dr. Rian M. Agha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Masya Allah. Aduh, terima kasih Ustadz ya, sudah hadir di studio kami. Ya, mampir. Ini studio baru ya pemirsa. Suasana baru, wah, luar biasa, homey. Ya, kayak di rumah ini ya, udah pulang ini. Ada kopi juga.
Ya. Ustaz, di tengah kesibukan Yap. bertiktok ria, Ya. dalam TikToknya apa? Doktorian ya? Ya, Doktor Dr. Rian. Doktor Eh, Rian. Ya, Dot Rian. Ah, Gitu. pemirsa silakan yang belum follow ya, Doktor Rian. Itu pemirsa akan melihat bagaimana Doktor Rian menyampaikan berbagai kritik-kritik sosialnya dan juga solusinya tentunya, itu solusi tentang Islam. Ya. Baik Ustadz, Ya. 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Menarik nih ya. Ya. Tentunya ketika 1 tahun lalu ada orang yang berharap seperti ini, ada yang orang kecewa juga. Nah, ada beberapa analisis termasuk juga salah satunya dari Denny JA tentang kepemimpinan Prabowo. Ini menurut Ustadz, apakah ini bisa kita jadikan sebagai satu pegangan atau Ustadz punya apa namanya standar lain ya untuk kepemimpinan Prabowo? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Kang Poncen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Royal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama begini Kang Poncen. Ini 1 tahun itu sebenarnya sudah kita prediksi gitu ya dari 1 tahun yang lalu. Kenapa? Karena 1 tahun lalu ketika awal kabinet ini dibuat atau disusun gitu ya, kita sudah melakukan satu diskusi juga. Betul. Begitu ya. Waktu itu kita lihat komposisi kabinetnya, kemudian ukurannya ya, size-nya itu maksudnya berapa banyak, kemudian orang-orangnya begitu ya, dan ya berbagai situasi kondisi politik setahun tersebut ya. Dan kemudian waktu itu kita sebenarnya tidak mengatakan bahwa sesuatu pasti akan berjalan dengan baik gitu ya, karena kita sudah katakan kalau begini komposisinya begitu kira-kira ya, mungkin kira-kira kita bisa memprediksi nih kayaknya nggak akan lolos deh ke Piala Dunia gitu. Iya betul. Gitu kira-kira gitu. Jadi artinya setahun yang lalu kita masih ingat di sini juga ya Kang Ponsen, kita sudah membahas bahwa memang ada hal-hal yang sifatnya itu fundamental yang kemudian nanti kita akan coba ulik itu nanti dengan konteks 1 tahun gitu. Itu pertama, sehingga nanti memang kita tentu akan bisa mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang mengagetkan misalnya begitu ya, apalagi dari sisi tadi komposisi dan juga program yang mereka sudah gembar-gemborkan begitu ya, sehingga nanti kita akan bisa melihat setahun ini buktinya apa, benar tidak gitu. Kalau waktu itu kita belum memiliki data dalam konteks yang sifatnya sudah terjadi. Masih prediksi dengan berdasarkan data juga sebenarnya, tapi dengan data-data tadi yang sebelumnya itu kira-kira kalau begini ya kemungkinannya kita bisa sampaikan lah begitu kira-kira. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara misalnya ini ya tentang Denny JA, ya Denny JA kita tahu dia adalah sekarang part of gitu ya, government. Ya, ini yang government. Ya, government. Dia memang orang survei, tapi kita tahu sama juga dengan nanti Mr. Kodari gitu ya, Mr. Q. Mr. Q yang sekarang jadi kepala staf ya, kepresidenan. Mantap. Gitu ya. Nah, kita ingin katakan begini Kang Ponsen, bahwa ya wajar saja mereka melakukan survei itu dalam rangka semacam memberikan penilaian. Nah, makanya saya sangat tertarik nanti untuk membandingkan. Ada juga nanti ada komparasi yang lain. Komparasi sehingga nanti apakah ini bisa objektif gitu ya. Tentu kalau apa hasilnya dari yang dilakukan oleh Denny JA, sementara dia adalah part of government, kita tentu harus jujur, harus objektif, jangan kemudian karena dia bagian dari pemerintahan sehingga seolah-olah tidak ada sesuatu masalah. Nah, nanti kita akan kombinasikan itu dengan saya pakai data misalnya salah satu lembaga kajian juga namanya Celius, yang juga ternyata memberikan data-data yang menarik gitu. Artinya begini, kalau itu kita bandingkan antara apa yang disampaikan surveinya Denny JA, yang intinya kan sebenarnya semacam kepuasannya itu tinggi lah, betul. Gitu. Di atas 70%. Di atas 70%. Nah, saya ini spill aja dulu awal ya. Ini dari Celius ini. Artinya gini, kita menggunakan data secara terbuka saja gitu ya. Data ini kan dibangun dari hasil survei, dan surveinya itu Kang Ponsen berbeda dengan surveinya Denny. Denny JA itu secara metodologi dia menanyakan kepada publik
gitu. Kalau Selyos ini menanyakan ke pakar. Oh, pakar Jadi ya? pakar. Artinya mereka Objek penelitian ada pakar. sekitar 120 orang yang kemudian ditanya, tapi mereka ini memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, yang menarik itu hasilnya ya. Nah, ini saya bacakan rapotnya ini ya. Gitu Rapot ya. 1 tahun. Rapot 1 tahun. Nanti kita komentari ya. Iya. Ya dari Selyos ini rapor 1 tahunnya pertama, ya ini ini parah juga ya. Parah. Kalau Pak Prabowo dengar ini mungkin bisa jadi marah-marah karena dulu kan kalau nggak salah ada rapor Pak Prabowo yang diberikan oleh Anies. Oh. Ingat nggak? 11 dari 100 ya kalau nggak salah. Poin 11. Poinnya. Nah, menurut Selyos itu rapor 1 tahun nih ya, Pak Prabowo itu nilainya 3 dari 10. 3 dari 10. 3 dari 10. Oke. Kemudian Gibran ya wakil presiden 2 dari 10. Oh, lebih parah. Lebih parah lagi. Ya, kemudian Polri itu 2 dari 10. Aduh. Ya. Kemudian dari TNI itu 3 dari 10. Aduh. Nah, jadi kalau nggak poinnya nyampe setengahnya ya. ini yang penting ya untuk disampaikan dan kita sampaikan juga bahwa ternyata Kang Ponsen 98% 98% itu dari informan. Kalau biasanya kalau responden itu untuk yang umum ya. Kalau informan biasanya mereka yang memiliki kepakaran itu. 98% itu setuju kalau kemudian kabinet ini itu kemudian dipangkas. Karena kita dulu udah pernah sampaikan, ini kan mungkin ya mengikuti Pak Prabowo ya karena gemoy. Gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan menggemaskan itu gemoy, tapi sekarang ini jadi beban ternyata gitu kan. Nah, 98% itu mendukung adanya pemangkasan, artinya harus ada perampingan. Kan ini ceritanya ada efisiensi Kang. Ponsen, tapi ternyata justru itu tidak tercermin di dalam nomenklatur dari kabinetnya tadi itu gitu kan. Dan satu lagi yang menarik, nah ini yang saya kira penting ya. Ini jadi saya melihat dari sisi positif aja. Kalau ada yang memberi kritik itu jangan di stigma negatif gitu loh. Betul. Jadi cek aja benar atau tidak. Kalau benar ya diperbaiki. Kan gitu aja. Betul. Jadi nggak usah marah-marah. Kan nanti ada menteri marah-marah gitu ya ketika wah ini dia termasuk 10 besar. Nanti ada 10 besar menteri yang berkinerja terburuk Kang Ponsen. Ini saya sebelum ke situ ada data yang tadi terakhir dari ini secara umum itu 36% ya responden itu mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih kembali pasangan Prabowo Gibran. Ini menarik sudah kalau menurut saya. Ya? Dia sudah ada gitu. Jadi elektabilitasnya itu turun drastis. Baru 1 tahun loh ini. Kita bicara 1 tahun. Artinya data Selyos ini menurut saya menarik untuk tentu dia punya kepentingan sendiri wajar. Betul. Gitu. Sebagaimana tadi Denny JA juga punya kepentingan begitu ya, dalam konteks membela government gitu. Ini mengkritik government biasa aja itu. Jadi tidak usah kita khawatirkan. Ya kita nanti nilai saja. Jadi ketiga poinnya maksud saya dari cerminan 2 survei ini dengan pola atau metodologi yang berbeda, menurut saya jadi menarik gitu bahwa intinya setahun ini ternyata banyak pihak dalam arti publik ya, dan publiknya itu adalah mereka-mereka yang punya kepakaran, ternyata cenderung kemudian tadi kritis kepada pemerintah. Siap. Gitu. Itu saya kira yang awal Kang Ponsen. Oke, terima kasih Ustadz. Ini kita jadi jadi clear ya dari bahwa 1 tahun kepemimpinan Prabowo ini ternyata ada catatan-catatan yang satu bisa jadi dia itu pro karena berada the part of government, atau satu lagi yang dia itu di luar government ya. Ustadz, nah ini tentang masalah kita masuk ke pemerintahan. Oke. Pemerintahan dianggap di menteri-menteri tersebut tadi menarik yang Ustadz sampaikan, ada 10 menteri yang punya rapot. Nah, terus tadi ada yang menterinya nggak terima. Ini boleh disampaikan Ustadz? Ya, ini spill-nya berdasarkan data ya Kang Ponsen ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang mungkin ada buzzer yang mendengung ya nanti pribadi. Berdasarkan Selyos ya, itu ada 10 pejabat dengan kinerja yang terburuk. Ini judulnya begitu. Dan dia merekomendasikan harus di-reshuffle. Wah, ini berarti kan ya perhatian kan dia gitu ya.
satu ya itu Bahlil Hmm. Dahlia, Menteri ESDM. Poinnya itu kalau disebutkan minusnya 151, paling tinggi itu minusnya ya. Minus nih ya. Kalau rapot kan, kalau ini. Merahnya Yang banyak itu. Ya, yang kedua, itu kan banyak isu nanti kita bahas Oke, sedikit oke, yang siap. Ponsen. Yang kedua, Dadan Hindayana. Dadan ini kepala BGN, ya kepala Badan Gizi Nasional. Apa Oh, konteksnya ke MBG nih, yang MBG, banyak masalah. betul. Ya, walaupun beliau ini profesor, nilainya minus 81. Waduh. Ya. Nah, yang ketiga ini sekaligus kita bocorkan, ya itu Menteri HAM, ya Natalius Pigai. Itu nilainya minus 79. Wah. Gitu ya. Ini yang dia mengatakan tadi karena merasa dia masuk 3 besar ya, tapi 3 besar terburuk gitu ya, itu dia tidak terima begitu kan. Saya bilang ya menurut saya sih cuek aja ya, cuek dalam pengertian Kalau ya benar gimana? kalem aja gitu ya. Kalau memang ini perbaiki kan tinggal gitu aja gitu. Ya. Yang keempat itu Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Kita tahu dia yang kemarin main domino. Masih ingat? Minus 56 ya. Kemudian Fadlizon. Ya, ini Menteri Kebudayaan. Kemarin rame-rame tentang persoalan penulisan sejarah itu kan. Ponsen nilainya minus 36. Kalau Raja Juli tadi minus 56. Yang berikutnya ke-6 itu adalah Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata. Yang dikaitkan dengan masalah selain kinerja juga tadi tampilan kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan seterusnya. Itu minus 34. Kemudian Zulkifli Hasan, ya ini terkait Menteri Koordinator Bidang Pangan minus 22. Kemudian Budiman Sujatmiko, ya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan minus 14. Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto minus 10. Ya, dan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang minus 7. Nah, itu menurut Selios gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, artinya kita ya ini kan pemerintahan saya kira terbuka. Nah, sehingga dan jangan lupa Kang Ponsen ini nggak ada oposisi. Kalau kita lihat dari sisi komposisi sekarang, semua itu kan ditarik masuk ke dalam, gitu ya. Walaupun ada di luar dalam pengertian tidak masuk kabinet, seperti PDIP, ini udah pernah kita sampaikan 1 tahun yang lalu. Tapi dia tidak dalam posisi sebagai oposisi. Dia lebih semacam untuk penyeimbang gitu. Dalam pengertian ya kalau ada sesuatu yang mungkin dia kritisi, tapi tidak memposisikan benar-benar terus kritik terhadap pemerintahan. Artinya apa yang disampaikan oleh Selios ini sebagai bagian daripada masyarakat itu mestinya kita dorong agar didengarkan, gitu loh. Jadi jangan langsung tadi kayak Pak Natalius Pigai langsung wah itu tidak kredibel. Ya namanya survei ya seperti itu, sama seperti tadi surveinya Pak Denny JA, kalau dia pro kepada pemerintah juga jangan langsung dianggap wah positif, ya belum tentu kan faktanya. Nah ini kan data-data kita ada di masyarakat yang bisa menguji data itu, sehingga nanti kita akan bisa melihat sampai sejauh mana objektivitas daripada data-data itu. Saya kira itu. Oke, baik. Baik Ustadz, menarik untuk kita bahas selanjutnya tentang persoalan, kita kupas satu persatu ya, di sisi pemerintahan, lalu di sisi ekonomi dan juga di persoalan hukum dan lain sebagainya. Tapi itu nanti di segmen yang kedua Ustadz. Oke, baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Yan luar biasa. Ya, bahwa 1 tahun kepemimpinan Prabowo penuh dengan catatan, baik itu yang pro maupun yang kontra. Nah, nggak masalah. Kita ambil data-datanya dan kita coba bandingkan. Setelah itu kita coba lihat. Dalam kondisi seperti ini, kritik itu perlu sekali. Ya, kenapa? Karena kritik itu ibarat cerminan. Kalau kita tidak bercermin, kita tidak tahu apakah di muka kita atau di wajah kita ada noda atau tidak. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, masih di Special Interview Royah TV membahas tentang 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Setelah kita tadi mengkupas bagaimana ya gemuknya pemerintahan Prabowo, sekarang kita akan kupas tentang satu persatu. Itu seperti apa sih yang namanya
kebijakan-kebijakan, terutama para menterinya, ya. Lalu berikutnya tentang kebijakan-kebijakan tersebut berdampak seperti apa terhadap pembangunan dan sebagainya. Kita akan kupas bersama dengan Ustadz Dr. Rian. Ustadz Ya. Dr. Rian, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana 10 orang yang ya, masuk ke peringkat terburuk ya. Terburuk. Ya. Sekarang kita bagaimana tentang kebijakan-kebijakan mereka. Tafadhol, Ustaz. Ya, jadi yang pertama Kang Ponsen, untuk masalah seputar pemerintahan dulu ya. Oke, siap. Poin pentingnya. Jadi kita lihat sekali lagi 1 tahun yang lalu kita sudah memprediksi bahwa ketika kabinet ini disusun, harapannya pada saat itu oleh sebagian besar pihak itu ramping, kemudian gercep gitu ya, gerak cepat begitu ya, dan langsung kepada inti masalah. Oke. Gitu. Jadi tidak basa-basi gitu istilahnya gitu. Artinya jangan lupa Pak Prabowo itu dipilih 58% Kang Ponsen tentang apa namanya, tentang suaranya itu. Artinya dia sebenarnya lebih dari cukup. Tadi di DPR juga dia didukung oleh lebih dari 70% saya kira. PDIP pun tidak bisa dianggap sebagai oposisi. Jadi sebenarnya dia kan nyaman mestinya gitu. Nyaman itu artinya ya sudah tinggal melakukan langkah-langkah strategis. Tapi satu, ternyata kemudian postur kabinet di luar harapan. Yaitu tadi gemoy tadi itu. Gemoy mungkin untuk kepentingan kampanye mungkin menarik orang gitu ya, karena lucu, gemesin gitu. Tapi sekarang ini jadi menyebalkan. Ya, kenapa menyebalkan Kang Ponsen? Karena postur yang besar itu justru dikonfrontir dengan narasi efisiensi. Kita tahu itu poin pertama, yang ini efisiensi. Semua ngeluh efisiensi gitu. Ada gubernur yang bilang begini, nanti karena dipangkas nih uangnya karena efisiensi tadi itu ya. Nanti kalau ke sini, maksudnya main ke tempat dia gitu ya, nanti cuma dikasih air putih aja. Ya sedemikian dia mendramatisir sebenarnya. Tapi maksud saya, masa iya sih cuma air putih gitu. Tapi maksud saya ini menjadi gambaran bahwa seharusnya itu tercermin tadi dari postur kabinet, tapi ini narasi efisiensinya ini munculkan, tapi kabinetnya sendiri ini gemuk gitu. Belum lagi ada catatan menarik Kang Ponsen, bahwa ketika di tengah perjalanan 1 tahun ini kan ada beberapa kali reshuffle 2 kali ya. Yang pertama hanya beberapa orang, tapi kemudian yang kemarin terakhir ini kemudian ada perubahan ya, yang kemudian menimbulkan euforia baru. Yaitu apa? Ya mungkin rising star-nya katanya itu adalah Menteri Keuangan. Itu setelah Bu Mul itu lama sekali menjabat, digantikan Pak Pur gitu ya, antara ada Bu Mul dengan Pak Pur gitu ya. Tetapi euforia ini juga nanti kita perlu kritisi gitu ya, karena yang kemudian kita lihat dari kabinet ini justru banyak hal-hal yang menjadi tidak fokus gitu. Ini yang tadi kita lihat. Misalnya ambil contoh, tadi kenapa Bahlil itu menjadi menteri yang dianggap menurut penilaian Selyos itu terburuk. Salah satunya adalah ketika dia membuat program di mana justru program itu malah mendegradasi daripada pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya masih ingat mungkin Kang Ponsen tentang masalah tadi melarang untuk gas 3 kilo pada saat itu dijual dalam konteks eceran yang ada di situ. Ternyata kemudian kan menimbulkan dampak besar. Karena kalau kita perhatikan di situ kan sebenarnya sangat langsung berkaitan dengan masyarakat. Dan ini yang kemudian terjadi, Pak Prabowo akhirnya terpaksa meanulir. Artinya kan berarti itu tidak konsisten. Mestinya dari Pak Prabowo kemudian ke menteri, ini menteri kemudian ke presiden, dianulir gitu kan. Satu itu contoh, maksudnya dari sisi kinerja ini. Kemudian yang kedua ya, kita tahu waktu beberapa waktu lalu ada polemik tentang 4 pulau Kang Ponsen ya. Itu Kementerian Dalam Negeri mempersoalkan bahwa tempat atau pulau yang semula itu sudah milik Aceh itu kemudian diklaim dari Sumatera Utara. Nah, lagi-lagi heboh kan, gaduh gitu kan.
presiden akhirnya terpaksa turun lagi gitu kan. Ini kan menurunkan Ada kredibilitas. miskoordinasi Iya, ya. mestinya kan kemudian dari mereka dulu baru kemudian presiden memutuskan misalnya Betul, gitu kan. Ini enggak, mereka justru kemudian malah menjadi beban. Nah, ini saya kasih gambaran ini dua saja Kang Ponsen untuk menjadi sampel aja betapa bahwa mereka itu bukannya membantu presiden, malah kemudian memberi beban kepada presiden. Ngerecokin. Iya, justru kan harusnya mereka kan, wah hebat ini Iya. menterinya presiden nih, gitu. Salah satu contoh untuk ini untuk memberikan keseimbangan. Itu contohnya Pak Pur, ya, Menteri Keuangan baru itu. Itu kan lagi menjadi media darling ini, ya, maksudnya dikejar-kejar oleh media, gitu ya. Salah satu kebijakan ya tentu tidak lepas dari catatan, tapi misalnya dia katakan begini, ini contoh yang menurut saya tidak memberi beban pada presiden pada satu sisi memang, tetapi nanti juga memberi beban pada sisi yang lain gitu ya. Tapi kalau dibanding dua yang tadi, dia punya ini narasi yang lain, Kang Ponsen. Contohnya apa? Dia katakan begini, kita pernah membahas ya kereta api cepat WUS ya Cina itu kan berhutang atau investasinya itu menjadi beban kurang lebih 116 triliun. Masya Allah. Yang menjadi pertanyaan siapa yang bayar? Nah, Pak Pur ini Menteri Keuangan itu lugas dia mengatakan, pokoknya saya tidak mau nalangin gitu APBN. Memang betul karena harusnya kan B2B. Ya, B2B itu betul. bisnis ke bisnis. Ya, tapi ternyata faktanya adalah bahwa nah ini yang saya maksud, satu sisi Pak Pur itu jawabannya heboh Lugas. gitu ya, gitu. Tapi sisi yang lain juga menyimpan masalah gitu. Ya, saya dengar terakhir ini, baru-baru ini beberapa hari terakhir ini katanya Danantara itu katanya mau melobi pihak Cina ya agar nanti ya tolonglah kami ini jangan ditagih-tagih aja. 116 triliun Kang Ponsen gitu kan gitu. Nah, kata Pak Pur katanya top gitu. Maksudnya top ini ada catatan ya. Top itu maksudnya gini, iya berarti tidak beban saya, tapi kan jadi beban Danantara. Ya. Gitu kan. Artinya apa? Ini juga problem yang lain. Maksud saya itu problemnya bukan hilang, tapi kemudian berpindah. Gitu dari Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab nanti APBN-nya menjadi kemudian ke Danantara yang notabene dia juga adalah bagian dari pemerintahan. Gitu loh. Jadi pindah, kebayang nggak Kang Ponsen? Mestinya beban itu menjadi saya, pindahnya ke Kang Ponsen. Nanti Kang Ponsen nggak memiliki kemampuan, pindah lagi nanti ke saya. Kenapa? Ya kalau Danantara itu tidak mampu menalangi nanti, karena ini 40 tahun Kang Ponsen ininya. Ini contoh saja, maksud saya kita jadi lebih tahu bahwa ternyata banyak warisan daripada rezim sebelumnya, ya 10 tahun itu, karena WUS ini atau kereta cepat Cina ini menjadi salah satu contoh proyek yang ugal-ugalan tadi itu, tapi dipaksakan, gitu. Nah, contoh yang lain yang saya ingin katakan bahwa ini harus kemudian segera diselesaikan, ya itu adalah berbagai korupsi-korupsi yang sekarang ini masih belum kalau bahasa saya belum jelas arahnya kemana. Satu, korupsinya mantan Menteri Pendidikan ya Pak Nadiem gitu ya. Sekarang dia statusnya tersangka. Tapi ada satu kasus yang besar ya, yaitu terkait dengan kuota haji Kang Ponsen, yaitu Menak yang sebelumnya gitu ya, Yakut itu sampai hari ini ya itu tidak kunjung jadi tersangka juga. Artinya begini Kang Ponsen, ada sesuatu kok yang satu bisa cepat, yang satu kok tidak gitu. Betul. Bahkan ada kasus nanti ada seorang yang sudah divonis ya, namanya Sylvester itu, dia bagian dari buzzer-buzzernya rezim yang sebelumnya, itu sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran padahal statusnya sudah bukan lagi tersangka tapi terpidana. Artinya berarti bebas, dia bebas kemana-mana. Begitu. Maksud saya ingin mengatakan dalam konteks pemerintahan, mulai dari persoalan kebijakan, mulai dari warisan persoalan-persoalan yang sebelumnya, dan next mau seperti apa, ini mestinya harusnya gercep gitu, ya gerak cepat. Karena kalau tidak, ya kita tidak membayangkan ini kan banyak sekali masalah. Tadi saya katakan fokusnya kemana nih? Kalau fokusnya nanti tidak ditentukan, nanti yang terjadi ya tadi alih-alih nanti tahun kedua, 3, 4, 5 nanti itu menjadi semakin ringan, tetapi malah justru akan semakin bertambah berat. Itu saya kira itu poin dari aspek pemerintahan, Kang Ponsen. Oke, baik. Nah Ustadz, ini tadi menarik tentang
perubahan dari Bu Mul ke Pak Pur. Pak Pur. Nah. Ya, digadang-gadang bahwa Pak Pur itu akan menggelontorkan 200 triliun. Ya. Dana yang mengendap di Himbara, Ya. Himpunan Bank Negara. Milik Negara. Ya. Nah, ini gimana sih? Bisa disampaikan ke pemirsa Royah TV? Ya, kalau saya klasifikasikan itu di dalam masalah ekonomi. Ya, ini memang itu isu yang paling awal, paling besar yang kemarin muncul karena ternyata ya mungkin publik baru tahu karena ada dana. Oh, ternyata kita punya dana. Maksudnya kita ini karena itu bagian dari dana yang dikelola oleh negara yang ternyata parkir. Gitu ya, 200. Nah, mungkin publik membacanya begini, Kang Ponsen. Wah, hebat ini Pak Pur. Ya kalau Bumol disimpan, ya, ini dikeluarin. Pertanyaannya bagaimana cara mengeluarkannya itu? Nah, dibagi-bagilah itu ke bank-bank yang tadi milik negara, ya bank-bank plat merah lah gitu kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apa iya nanti ketika dibagi-bagi, konon itu 50, 50, 50. Jadi ada 4 bank kan, kalau 200 berarti 50, 50, 50, 50 berarti mendapatkan suntikan lah istilahnya dana. Tapi faktanya kan sekarang kemudian muncul persoalan baru gitu. Banknya sendiri mampu atau tidak? Kata Pak Pur, itu mah bukan urusan saya, itu urusan Anda. Nah, sekarang kita belum melihat nih adanya tren atau istilahnya progres gitu ya. Dari bank-bank yang dikasih 50 itu benar-benar ada yang mau untuk mendapatkan tadi, katakanlah itu dalam bentuk kredit misalnya, itu benar-benar mereka berani nggak mengambil risiko di tengah kondisi-kondisi yang seperti sekarang. Taruhlah misalnya saya ambil 10 triliun deh, misalnya begitu kalau ada pengusaha, kira-kira dia berani nggak gitu dalam konteks hitungan untung dan rugi kira-kira dalam mendapatkan kredit tentu kan ada bunga gitu ya di situ karena ini adalah ekonomi yang kapitalistik maka pertanyaannya apakah gebrakannya Pak Pur itu juga memberikan solusi atau nanti dia sebenarnya malah menambah masalah baru. Begitu. Kenapa? Karena kan Pak Pur mengatakan kalau itu tidak terserap, saya tarik lagi. Ya, kan nanti kesimpan lagi. Atau mungkin dalam bahasa beliau kan nanti saya putar lagi di mana gitu. Oke, nggak ada masalah dari sisi itu ya. Ya karena itu kan kewenangan Menteri Keuangan. Tapi pertanyaannya menurut saya satu aja, menyelesaikan masalah nggak sih dengan masalah ekonomi kita gitu loh. Itu saya kira catatan penting untuk masalah ekonomi. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan juga bahwa persoalan ekonomi kita itu karena kita berbasiskan ekonomi yang kapitalistik, maka APBN kita itu menjadi cermin, Kang Ponsen. Apa yang menjadi cermin? Pertama, 85% itu adalah dari pajak. Gitu. Artinya pajak ini digenjot sedemikian rupa, gitu ya, dengan kira-kira dari 3.000 sekian triliun gitu ya, itu hampir 2.800-nya itu dari pajak. Artinya Pak Pur memang mengatakan saya tidak akan naikin pajak kayak Bumul gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya tapi kan ini faktanya 2025 kemarin ke 2026 tetap aja pajak itu kemudian menjadi andalan, tanda kutip ya, andalan dari pendapatan negara. Pertanyaannya, apakah kemudian tidak ada alternatif yang lebih fundamental? Orang menyebutnya breakthrough. Breakthrough itu artinya terobosan yang fundamental gitu. Kenapa? Ada data yang menarik, Kang Ponsen, yaitu apa? Pak Bahlil tadi ya dalam konteks dia dinilai menteri yang berkinerja terburuk ya ternyata ya di tahun ini Kang Ponsen itu menyatakan sesuatu yang menurut saya makin bikin miris. Apa itu? Ya beliau mengatakan bahwa ya dalam konteks tambang ya khususnya ya terkait dengan PT Freeport ya Indonesia itu kan konon sekarang sahamnya Kang Ponsen itu ada 51%. Keren kelihatannya gitu. Tapi nanti saya akan cerita sedikit itu bocorannya. Terus katanya akan nambah 12%. Jadi kalau 51 ditambah 12 maka kurang lebih 63. Berarti kan dominan dia makin besar. Sementara yang sisanya itu milik McMoran ya yang Amerika gitu kan. Nah, pertanyaannya kita dapat berapa sih sebenarnya? Ini yang saya ingin menjawab tadi. Kenapa pajak ini mengkhawatirkan? Karena ternyata untuk kasus Freeport yang boleh dibilang paling besar gitu ya, paling gede lah gitu ya dari sisi isu gitu ya. Itu ternyata data tahun 2024 Kang Ponsen itu dari 67 triliun ya laba bersih daripada Freeport Indonesia itu pemerintah hanya dapat 7,7 triliun. Itu pemerintah pusat, daerah
dan kabupaten kota Oh, dibagi-bagi yang juga ada di itu? situ. Ya, itu semua udah masuk negara. Artinya Allah. apa, Kang Ponsen? 67% itu, maaf, 67 triliun Triliun. itu hanya kemudian 7,7 berarti hanya 11%. Mm-mm. Artinya apa? Pertanyaannya 89%-nya Kemana? kemana? Mm-mm. Artinya kalau kemudian pajak tadi itu 85%, sementara yang non pajak itu termasuk di dalamnya adalah masalah tambang itu dia tidak memiliki tadi apa istilahnya peningkatan begitu ya, ini tentu menjadi masalah. Karena apa? Karena konon untuk mendapatkan saham yang 12% tadi itu ya, itu nanti mereka boleh untuk mengeruk kekayaan, Kang Ponsen, sampai 2061. Masya Allah. 2061, saya ulang, Kang Ponsen, 2061. Pertanyaannya 2061 kita ada di mana? Walau alam. Ya, Umur kita kan ada kebayang. kan? Kita belum tentu sampai umur itu, Iya, tapi betul. ini tambang dan catatannya sampai habis. Allahu Akbar. Nah, kalau pendapatannya cuman, kalau bahasa orang hanya sauprit gitu ya. Kita bicara sauprit ini dari triliunan tadi itu. Betul. Lah, itu kan milik daripada rakyat seharusnya. Masya Kok Allah. pengelolaannya seperti itu? Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa untuk masalah ekonomi, catatan kita satu tadi masalah pajak, yang kedua itu masalah APBN yang tekor karena tadi pendapatan itu kemudian tidak justru semakin baik dan nanti berbasiskan lagi-lagi hutang lagi Betul, pasti ke yang situ. berbasiskan kepada ribawi. Yang ketiga, ternyata sumber daya alam kita yang besar itu, contoh kasusnya tadi itu adalah Freeport, ternyata kemudian tidak dikelola yang justru menguntungkan kita, Allah. gitu. Ini tantangan. Jadi artinya gini, oke, Anda sudah 1 tahun nih dalam konteks ekonomi, ya Pak Pur jangan terlalu banyak di depan kamera gitu kalau menurut saya, gitu ya. Karena nanti kalau terlalu media darling nanti terlalu banyak hal-hal yang justru malah luput begitu ya. Nanti malah keburu hilang nanti isu-isu besar tadi itu. Belum lagi nanti kita bicara tentang berbagai mafia-mafia yang ada itu, saya kira nanti akan juga semakin complicated lagi. Tapi ini hanya untuk sekedar menggambarkan bahwa persoalan ekonomi pun itu berat sekali di tengah masyarakat yang daya belinya semakin turun, kemudian kondisi PHK di mana-mana begitu ya, kemudian juga pengangguran gitu. Ya, ini jadi ironis. Salah satu pernyataan yang kita semakin miris, Kang Ponsen, itu ada rencana pemerintah akan memberikan semacam program magang nasional. Yang bikin miris apa, Kang Ponsen? Itu kan menyerap sarjana-sarjana yang fresh graduate, yang baru lulus gitu. Apa pernyataan mereka di antaranya? Tidak penting apakah pekerjaan saya atau yang akan dia magangi tadi itu sesuai dengan bidang saya atau tidak. Yang penting kerja. Ya Artinya ini kan jadi presiden. Berarti apa yang menjadi alumni dari perguruan tinggi itu ternyata dia tidak match dengan apa yang kemudian dibutuhkan di lapangan. Tapi tadi yang penting mah pokoknya kerja gitu. Kalau ini kan jadi presiden yang menurut saya buruk juga, akhirnya orang nggak terlalu peduli lah masalah kesesuaian tadi itu. Betul. Ini kan berarti menjadi tanggung jawab mulai dari perguruan tinggi kemudian sampai kemudian bidang-bidang industri maupun ketenaga kerjaan untuk menyerap mereka ini. Kalau tidak match, ya kita sudah bisa memprediksi, Kang Ponsen, banyak sekali kemudian nanti potensi pengangguran ini yang semakin meningkat di luar PHK ya. Yang PHK aja kemudian banyak, ini tambah lagi yang kemudian tidak terserap di dalam lapangan-lapangan kerja. Kalaupun terserap tidak sesuai. Itu saya kira untuk ekonomi, kira-kira yang penting untuk kita sampaikan. Ada satu sebenarnya yang juga tidak kalah pentingnya, ini tentang BGN. BGN. Tadi kan nomor 2 nih. Menjadi proyek andalan. Ini proyek andalan gitu ya. BGN itu ternyata kemudian ya hari ini kita mendapati banyak tadi dalam konteks setahun ini kan BGN ini yang bertanggung jawab terhadap MBG gitu ya. Jadi BGN ini Badan Gizi Nasional. Tadi Pak Dadan dapat nilainya peringkat 2. Ya. Faktanya MBG atau makan bergizi gratis itu ya, itu dimulai dari Januari kemarin 2025. Nah, sampai bulan sekarang 10 berarti kalau
ini 10 bulan lah karena dia baru jalannya itu kan Januari gitu ya. Itu ternyata data terakhir Kang Ponsen dari misalnya saya kutip JPPI gitu ya. Apa yang dilakukan dengan MBG ini ternyata malah justru menimbulkan kekhawatiran dan trauma. Apa itu? Fenomena keracunan. Oh, oke. Yang itu jumlahnya ya lebih dari data terakhir dari JPPI yang saya kutip itu lebih dari 8.000 ya dari proses selama 10 bulan ini. Maksud saya itu begini, ada pernyataan yang cenderung negatif kalau menurut saya dari pemerintah gitu ya bahwa ini kan tidak signifikan gitu ya. Ya 0,00 lah gitu ya bahasanya gitu. Karena kan ini 1 miliar porsi sekian gitu hanya orang. Tapi saya ingatkan, artinya dalam konteks itu kan menyerap anggaran yang besar, Kang Ponsen. Dan dana serapan selama 2025 ini itu juga belum maksimal, satu ya, selama 2025 nih. Nanti di 2026, Kang Ponsen, mereka sudah dikucurin dana yang jauh lebih besar lagi. Allahu Akbar. Kebayang nggak kalau ini mengelola dana yang lebih kecil aja masih terseok-seok karena berbagai hal gitu ya. Sementara nanti pada 2026 tahun baru nanti itu kemudian digelontorin dana yang lebih besar. Dan dana yang lebih besar tadi itu Kang Ponsen kira-kira itu ternyata memakan ya porsi daripada sektor pendidikan. Betul. Jadi ceritanya kan gini, sektor pendidikan itu kan mendapatkan alokasi menurut konstitusi kan 20%. Nambahnya itu ya? Ya, bukan, maksudnya porsinya 20% porsinya, dari APBN itu kan besar sekali. Nah, Pak Prabowo itu bangga. Oh, ini baru pertama kalinya waktu pidato itu bahwa sepanjang sejarah ini dana paling besar. Ternyata begitu dana pendidikan paling besar itu dirincikan, didetailkan, ternyata sebagian itu ditarik Kang Ponsen untuk MBG. Gitu. Jadi kurang lebih dananya itu total itu kan hampir 300 sekian triliun gitu. Nah, 200 triliunnya lebih itu diambil dari dana yang pendidikan tadi. Maksud saya begini, mestinya dana yang 200 sekian triliun MBG itu ya kalau itu adalah untuk pendidikan mestinya kan bisa untuk membantu guru-guru kita yang mendapatkan tadi honor yang lebih baik, kemudian mungkin sarana dan prasarana dan berbagai teknologi dan seterusnya, bukan hanya sekedar mohon maaf hanya untuk makan gitu. Yang sampai hari ini sekali lagi kalau kita bicara lebih detail Kang Ponsen, MBG itu kan masih juga menjadi perdebatan apa iya kalau kemudian anak-anak kita ini di usia SD, SMP, SMA ya dan setingkat ya sederajat itu kemudian diberikan makan itu tepat sasaran kepada orang yang memang membutuhkan. Misalnya kan katanya untuk memperbaiki stunting lah gitu ya, untuk kemudian memperbaiki gizi lah gitu. Ini belum ke ibu hamil dan ibu menyusui Kang Ponsen. Nah, kita sudah membayangkan ini saja tidak siap gitu ya dengan dana padahal di backup begitu deras gitu ya. Ternyata tadi ada poin pentingnya keracunan tadi itu. Nah, kita nggak kebayang kan, innalillahi atau naudzubillah lah istilahnya, kalau itu nanti dicobakan kepada ibu-ibu dan ada keracunan, kan nggak kebayang kita. Betul. Nah, makanya saya ingin katakan angka tadi jangan sekali-kali dipandang angka seolah-olah itu hanya angka doang. Ini nyawa, bukan angka. Gitu. Anak-anak juga kan kalau kita misalnya punya anak terus kemudian misalnya dia hari ini kena keracunan, pertanyaannya apa besok kita akan ngizinkan itu anak kita. Nah, besok kamu makan yang lahap biar tidak keracunan. Nggak mungkin akan ngonten. Pasti jawabannya jangan makan besok. Iya. Saya bapak atau ibu kasih bekal aja deh atau ini gitu kan kira-kira. Nah, kita khawatir kalau kemudian ini dianggap ya adalah sesuatu yang kecil gitu gitu ya. Saya kira itu Kang Ponsen untuk masalah ekonomi. Baik Ustaz, menarik tadi tentang masalah ekonomi, dan ini ternyata ekonomi nanti akan berimbas kepada yang lain. Betul. Ke pendidikan dan juga kriminalitas dan sebagainya Ustaz. Nah sehingga kalau kita lihat nampaknya orang akan semakin kayak hopeless untuk tahun berikutnya. Ini teh bener gitu ya, bakal masuk ke Indonesia emas atau malah tambah cemas gitu. Oke Ustaz. Ini jangan dijawab, kita akan diskusiin di segmen yang ketiga Ustaz. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, apa yang disampaikan oleh Ustaz Rian luar biasa, bahwa ya kondisi 1 tahun
Prabowo memimpin dengan para pembantunya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, miris sekali. Ya, satu sisi bahwa kita masih diberatkan dengan beban hutang, sisi lain juga sumber daya alam kita malah dijual kepada asing, dan itu juga sudah tekan kontrak sampai 2061. Kita masih ada atau tidak, wallahu alam. Ya. Yang ketiga, program kerja unggulan Pak Prabowo yaitu MBG, ya, itu juga ternyata menuai persoalan juga ya. Oleh karena itu pemirsa, kita akan coba lihat apakah di tahun 2000 atau 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu seperti apa. Kita akan sama-sama bahas bersama dengan Ustadz Rian. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita sedang membahas spesial interview tentang 1 tahun kepemimpinan Prabowo bersama dengan Ustadz Dr. Rian. Ustadz, Ya. makin hopeless. Ini gimana nih ya ke depannya? Duh, ngeri-ngeri aduh ya. Oke, bagaimana menurut Ustadz nih? Apakah kita masih berharap? Atau kita, saya gini Kang Ponsen, dari sejak dulu, ya, maksudnya sejak setahun yang lalu, saya senantiasa ada di posisi bahwa kita tetap harus optimis, ya, menghadapi berbagai masalah-masalah apapun, ya, termasuk pemerintahan dan juga persoalan ekonomi yang ada di negeri kita. Itu satu, gitu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kalau kita ini putus asa, betul. gitu. Ya, jadi walatai asumir rahmatillah. Ya, jangan kita pernah putus harapan terhadap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ya kita memang harus optimis, gitu ya. Optimis ini adalah bagian yang saya sering sebut sebagai politik of hope, ya. Jadi 1 tahun ini saya ingin mengatakan Pak Prabowo, ya, please deh, gitu ya. Kalau ingin membuat rakyat Anda ini kemudian punya harapan, ya, Anda harus berani melakukan langkah-langkah yang fundamental tadi itu. Jadi jangan hanya kosmetik istilahnya, hanya lipstik saja, hanya ya permukaan-permukaan saja, ya, terutama untuk beberapa hal yang saya akan mau sampaikan sebagai rekomendasi. Rekomendasinya yang pertama adalah pastikan Pak Prabowo berani untuk segera melakukan reshuffle, ya, untuk orang-orang yang tidak kompeten. Gitu ya. Konsekuensinya banyak Kang Ponsen, kalau dia berani melakukan sesuatu pasti nanti akan ada imbas. Ya itu biasa saja gitu. Karena jangan lupa bahwa beliau kan tadi 58% dalam konteks pemilu dipilihnya, 70% lebih ada di DPR, mestinya ya tidak perlu kemudian takut. Dan poin kedua, jangan kemudian ragu-ragu untuk merampingkan kabinet. Jadi bukan hanya reshuffle, tapi merampingkan kabinet ini agar nanti ya namanya kabinet kalau dia tambun ya pasti akan lambat, begitu ya. Artinya apa? Fokuslah kepada hal-hal yang memang penting tadi itu, ya, yang kalau di 2026 itu Kang Ponsen ya paling tidak yang menjadi prioritas itu konon satu tadi tetap MBG, tadi dananya itu tercermin dari dana. Kemudian yang kedua masalah pendidikan, ya, yang ketiga itu masalah pertahanan, gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang mestinya bisa kemudian nanti implementasikan oleh kemudian menteri-menteri yang kredibel gitu, gitu ya. Kemarin lah kalau dalam konteks untuk mengakomodir, nah sekarang biarkan aja itu, jangan dibiarkan mereka juga nanti menjadi tidak produktif juga gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu digaji dengan uang rakyat. Itu poin besarnya. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan efisiensi, lah itu orang-orang gitu, nanti orang rakyat akan mengatakan, lah dibentuk badan lagi, ada lagi kementerian baru tambah seterusnya, ya, belum lagi tadi berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Jadi beranilah untuk kemudian merampingkan kabinet, dan yang ketiga beranilah untuk kemudian menjaga jarak dengan rezim yang sebelumnya. Saya sebut aja kasusnya rezimnya Pak Mul, gitu ya. Karena apa? Karena memang secara fakta ya ada banyak tadi peninggalan atau warisan-warisan seperti tadi kita sudah singgung Kang Ponsen tentang WUS. Apa kemudian Bapak akan tersandera
ya dengan tadi peninggalan tadi itu, peninggalan hutang. Ini bukan peninggalan apa harta karun ya, gitu, peninggalan hutang yang Ya jumlahnya juga Allah. tidak main-main, begitu ya. Termasuk di alamnya IKN. Ya, Ya, IKN juga ini saya sengaja ingin betul singgung betul di betul. sini dalam kaitan dengan Pak Mul ini ya, agar jangan sampai kemudian kita apa kayak tersandera gitu. Ya Ya, betul. kalau tidak berani ya tentu saja yang akan terjadi nanti tahun kedua, apalagi nanti tahun ketiga, karena Tambah berat. biasanya kan siklusnya begini, Kang Ponsya, paling nanti sampai tahun ketiga gitu. Karena nanti tahun keempat, lima itu Persiapan. mikirinnya ini 2029 kan Ya, nanti, persiapan. gitu kan. Nah, artinya kalau kita sederhanakan waktu itu tinggal 2 sampai 3 tahun, 2026, 27, 28 itu maksimal, gitu ya. Kalau memang benar-benar mau melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tentu kita sebagai Muslim berkali-kali kita sampaikan tidak pernah bosan agar harapan itu menjadi tumbuh, pakailah Islam, Masya Allah. gitu ya. Jadi jangan kemudian terjebak dalam paradigma lama terus menggunakan paradigma sekuler, ya, demokrasi, ya, kapitalistik tadi itu. Triple ini ya harus kemudian tentu di switch pemahamannya itu adalah apa? Dengan pertama adalah sekulerisme itu switch lah dengan kemudian keimanan kita bahwa kita itu apa sudah diberikan begitu luar biasa banyak apa namanya kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, demokrasi ini harus switch, Iya. ya, dengan apa? Dengan bahwa syariat itu kemudian memiliki begitu banyak solusi, termasuk tadi misalnya jangan kemudian apa istilahnya mempertahankan tadi berbagai aturan-aturan yang justru malah tidak sesuai begitu ya dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hutang yang berbunga tadi itu. Nah, itu makanya kapitalisme ya yang sifatnya tadi dominan, termasuk pajaknya tadi, itu juga jangan kemudian digunakan gitu. Mungkin orang bertanya, terus pakai apa kalau tidak pakai pajak? Nah, itu harus mikir. Kan kita Ya, ya. menggaji mereka itu kan untuk mikir. Untuk Masa mikir. kemudian kita yang Minta disuruh solusi. mikir? Nah, tapi sebagai rakyat yang bertanggung jawab, kita juga tidak lepas tangan. Ya. Pakailah syariat Islam Masya Allah. di dalam kemudian seluruh aspek kehidupan ini, terutama tadi dalam konteks pemerintahan, ekonomi, dan tentu yang lainnya, agar kemudian nanti kalau ingin politik harapan itu tetap nyala, ya, nyalanya tidak hanya sekedar kedip-kedip, Kang Ponsen, tapi nyalanya terang, Terang. gitu ya, Masya Allah. gitu ya. Terangnya itu tapi dengan apa? Dengan sebuah tadi keinginan yang kuat untuk melakukan perbaikan, dan terakhir adalah jangan pernah kemudian menganggap kritik, gitu ya, atau amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai sesuatu yang harus kemudian dibungkam. Justru dengarkanlah rakyat, ya, seluas-luasnya, apalagi kalau rakyat menyampaikan, para ulama, para tokoh-tokoh itu dengan syariat Islam tadi itu, karena apa? Mayoritas negeri ini adalah Muslim, syariat Islam itu pasti kompatibel dengan apapun tadi apa persoalan yang ada di negeri ini, sehingga kita punya harapan. Kalau tidak, ya nanti saya nyicil dari sekarang, Kang Ponsen. Kalau Kang Ponsen nanti ngundang saya setahun yang akan datang, berarti 2 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, nanti saya akan ngomong yang sama juga, mungkin hanya faktanya aja yang berbeda, Iya, dan betul. mungkin lembaga surveinya juga kemudian bisa jadi berbeda, tetapi data itu nanti konsisten, tanda kutip ya, konsisten itu maksudnya tetap aja kemudian tadi data-data yang buruk tadi, termasuk menteri-menteri yang buruk tadi berulang lagi, padahal kita sudah menyampaikan kuncinya ada 2. Jadilah semua orang-orang itu yang amanah, dan amanah itu orang itu kalau kemudian dia menggunakan sistem yang terbaik, dan sistem yang terbaik itu adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Islam. Masya That's Allah. all, itu saja saya kira yang Sip. bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Luar biasa pemirsa Royal TV yang disampaikan oleh Ustadz Rian kepada kita semuanya, ya, termasuk juga kepada pemerintah, terutama adalah pemerintahan Presiden Prabowo. Setelah 1 tahun memerintah dan memimpin negeri ini, begitu banyak catatan, termasuk juga para menterinya, ya, catatan dari berbagai lembaga survei, dan ini menjadi satu hal yang harus diubah tentunya. Dan harapan kita, dan juga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rian, kita ingin supaya negeri ini dipimpin oleh Islam, kembali kepada syariat Allah, dan tentunya menjadi negara yang atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur setelah tentunya Islam diterapkan. Itulah seruan dari kami. Oleh karena itu pemirsa, video ini sangat luar biasa.
Silahkan kita sama-sama berjuang, di-share ya, sehingga saudara-saudara kita pun akan memahaminya bagaimana ihwal atau bagaimana persoalan 1 tahun ini, dan ternyata negeri kita bukan semakin lebih baik tetapi semakin ancur-ancuran pemirsa. Ya, oleh karena itu kita berharap jangan sampai hancur berantakan, kita kembali kepada Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saya Konstantin Prawito mohon undur diri. Terima kasih Ustaz Rian. Ya, terima kasih Kang Konsen. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada para pemirsa Royah TV dan juga pahala jariah buat Ustadz dan keluarga. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Pemirsa, saya Konstantin Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.